Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita mau terus setia kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Tuhan yang hidup, Allah sumber kekuatan kami. Karena itu malam hari ini Bapa, kami membawa hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh membawa persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah rahmat-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya sumber pertolongan kami itu hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, mari bersyukur, mari bersyukur. Pada Tuhan, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Amin, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan Yesus, pertolongan-Mu Kami percaya Tuhan, begitu ajaib. pertolongan-Mu ajaib bagi setiap kami. Amin. Memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. ajaib. Kami percaya Engkau yang memikat hati kami Tuhan. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami Tuhan Kini tertuju kepadamu. tertuju
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tak terukur, Kuasa-Mu kekal kami berharap. Mari terus berharap kepada Tuhan. Mari terus berharap akan pertolongan-Nya yang besar dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu sangat terbukti. Terus berharap kepada Tuhan saudara, sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu saudara, katakan bersama pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup Di lagi Tuhan, saat amin. aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. kini mata kami tertuju kepadamu Kini Tuhan. mataku Amin. tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kasih penuhi kami, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya kekuatan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan Dunia Tuhan. tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan Engkau menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah Tuhan. Amin. bagi-Mu. Lebih lagi saudara katakan, Yesus Engkau, Yesus, Engkaulah permata hatiku. dunia tak dapat menggantikan-Mu. kemuliaan-Mu
semakin indah bagimu. Mari saudara, engkau yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Engkaulah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Engkaulah anugerah yang terindah. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat lebih lagi katakan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak akan dapat Tuhan menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi katakan Yesus, Engkau anugerah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan Engkau Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Kami berseru padamu Tuhan. Yesus, Yesus, ku Kami panggil namamu. Pengabdian kami, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. lebih lagi saudara berseru kepada Yesus, katakan Yesus, 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 ku berseru. kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. mari lebih lagi katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Hanya padamu kami berseru Tuhan.
Karena itu setiap kami malam hari ini yang datang dengan persoalan, kami datang kepada Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber segalanya. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan saudara. Datang di kakinya, panggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup membangkitkan. Engkau Tuhan, Yesus, 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 ku berseru. Kami panggil nama Yesus, amin. Ku panggil namamu. Pengabdian kami, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. sekali lagi katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku Kami panggil namamu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang turut bekerja dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kami. Ketika kami berseru, Engkau menjawab kami. Ketika kami memanggil, ketika kami mengetok pintu, Engkau bukakan. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pengikut Mesbah Doa. Saya mau bersaksi Bu, beberapa waktu yang lalu selama 3 bulan ya kaki saya sakit dan tidak bisa kaki yang satu ditumpangkan di atas kaki yang lain itu, kalau duduk itu juga tidak bisa. Juga jempol tangan saya sangat sakit dan itu semua berbarengan. Saya selalu mengikuti doa Ibu Debbie, setiap ibu berdoa di Mesbah Doa untuk menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kalau ibu berdoa, saya melakukan itu. Tuhan baik ya, Tuhan ajaib, puji Tuhan Bu. Sekarang saya sudah disembuhkan. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga berdoa Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga yang tetap semangat untuk melayani di Mesbah Doa. Tuhan memberkati ya Ibu, shalom, amin, amin. Ya puji Tuhan, luar biasa ya Ibu mengalami sakit bagian kaki dan juga tangan. Dan setiap malam mengikuti Mesbah Doa, menumpangkan tangan di bagian yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Saat kita mau sungguh-sungguh berharap dan percaya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, pakai iman saudara, ketika sakit ya jangan buru-buru minum obat, tapi berseru dan bersandar kepada Tuhan.
Karena ya ingat wanita pendarahan 12 tahun, Tuhan bilang imanmu yang menyembuhkan engkau. Kalau Tuhan berkenan maka tidak ada perkara yang mustahil. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tadi malam kita sudah selesai di Ulangan pasal yang kedua. Ya, bagaimana Tuhan itu ya menyuruh Musa untuk mencatat setiap riwayat-riwayat, dan semalam kita sudah baca tentang riwayat perjalanan di padang gurun. Ketika mereka melalui wilayah-wilayah, mereka sampai di daerah orang Enak, ya dikatakan sana di Refaim, ya di daerah Moab. Orang Emim, ya, dan di situ dahulu Seir, diam orang Hori, yaitu Bani Esau. Kita ingat saudara, ya, Esau dan Yakub itu adalah saudara, kakak adik, dan Yakub sudah menipu Esau dan akhirnya juga mereka ya bermusuhan. Tetapi Tuhan itu mengasihi ya Esau sekalipun ya memang dia tidak terpilih untuk mendapatkan hak kesulungan, ya, dan Yakub menipu dia, saudara. Dan Tuhan tetap mengasihi ya Esau sekalipun ya dia tidak terpilih untuk memperoleh hak kesulungan. Tuhan mengasihi, dan ketika mereka melewati daerahnya Esau, Tuhan bilang, kamu jangan memerangi mereka karena sejengkal pun aku tidak akan memberikan tanah mereka kepadamu. Dan kalau engkau lewat, belilah ya daripada mereka, itu air beli, makan pun beli. Tuhan bilang karena aku sudah memberkati engkau. Ya, jangan engkau mengambilnya gratis, saudara. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, sebagai orang Kristen jangan suka gratisan, saudara, ya. Kalau kita memang mampu untuk memberkati, kenapa kita nggak memberkati? Jangan mau yang gratisan. Tapi kita tahu bersama bahwa berkat memberi itu terlebih daripada berkat menerima. Dan kita melihat di situ ya bagaimana Tuhan ya akhirnya membawa bangsa Israel melewati juga daerah dari Bani Lot, ya. Dan Tuhan juga melarang orang Israel mengambil atau memerangi mereka, karena tidak sedikit pun Tuhan berkata dari daerah mereka akan kuserahkan kepadamu. Ya, dan kita melihat saudara, Tuhan menuntun mereka berjalan lewat wilayah demi wilayah dan mereka harus taat kepada apa yang Tuhan suruhkan, ya. Sekarang kita lanjutkan, kita masuk di Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-26, ya, riwayat peperangan melawan Sihon Raja Hesibon. Ya, di sini tentang ya riwayat peperangan ya melawan Sihon Raja Hesibon. Ayat 26, kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon Raja Hesibon untuk menyampaikan pesan perdamaian. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang aku supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Ya, kita ingat dulu Musa pernah meminta izin ya kepada Raja Hesibon, ya. Musa bilang, kami mau lewat di daerahmu, ya, mohon izin dan berilah air kami beli dengan uang, beri juga makanan kami beli dengan uang. Ayat 29, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau dan yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Ayat 30, tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, jadi saudara, ketika pada waktu itu Musa izin kepada ya Raja Hesibon, yaitu Sihon,
untuk mereka boleh lewat, ya bahkan waktu itu kita sudah pernah baca ya, ini kitab Ulangan, hanya diulangi saja sedikit. Musa bilang, kami tidak akan mengganggu ternakmu, kebun anggurmu tidak akan rusak, kami hanya berjalan melalui jalan besar. Hanya lewat saja, bahkan kami akan beli makanan dari tempatmu, minuman dari tempatmu. Tapi raja itu tidak mau memberikan mereka izin untuk jalan, dan Musa berkata di sini, tetapi Tuhan Allah yang membuat dia menjadi keras kepala dan tegar hati, sebab memang Tuhan mau menyerahkan negeri itu ke dalam tangan orang Israel. Perhatikan ya, kita baca semalam bahwa Tuhan berkata, kamu jangan apa-apa akan negeri ya Bani Lot dan juga Bani Esau, sebab aku tidak akan memberikan sejengkal pun tanah. Jadi berjalanlah, dan memang akhirnya terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Berbeda dengan Raja ya Hesibon, ya yaitu Sihon, di sini kita lihat akhirnya dia berperang karena Tuhan juga yang mengeraskan hatinya. Sehingga dia berperang melawan bangsa Israel dan akhirnya dia kalah sehingga negerinya diduduki, saudara ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali dalam segala perkara. Ya Tuhanlah yang menentukan, saudara ya. Jadi ketika Tuhan berkata A ya A, B ya B, saudara ya. Ayat 31, lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduknya, setiap kota laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan yang kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Ya, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya itu kepada kita. Hanya negeri Bani Anom tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Jadi kita melihat di sini, saudara ya, mereka mengikuti seperti yang Tuhan suruh, dan setiap kota-kota itu kalau Tuhan tidak suruh ya tidak boleh. Tapi kalau Tuhan serahkan ya diserahkan. Makanya Musa berkata, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita yang menyerahkan semuanya. Ya, kita percaya, saudara, kalau Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menyuruh, maka tidak ada yang terlalu sulit. Yes, saya percaya, saudara ya, bahwa tidak ada biaya yang terlalu besar kalau itu memang Tuhan yang suruh. Tidak ada ya kota yang terlalu kuat kalau itu Tuhan yang suruh untuk melakukan proyek-proyek Tuhan di muka bumi ini. Ya kita hanya perlu iman, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita percaya itu semua akan terjadi dan tergenapi. Ya, dan kita lanjut sekarang ya, kita masuk Ulangan pasal yang ketiga, saudara ya. Riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan. Ayat yang pertama, kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon Raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang terluput. Saudara, kita lihat di sini ya, bangsa Israel itu menghadapi masalah besar di depan mereka. Ya, bangsa demi bangsa yang mereka hadapi ketika mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tentara-tentara yang sangat terlatih dari Og ya, juga Raja Basan. Bangsa Israel itu nyaris tidak mempunyai peluang, namun mereka menang karena Allah berperang bagi mereka. Ya, sebenarnya kalau dari segi berlatih, mereka bangsa Israel tidak terlatih. Kenapa? Mereka itu dari perbudakan di Mesir. Mereka itu dari Mesir bukan sebuah bangsa yang bisa latihan perang, yang terdidik. No, di Mesir mereka budak. Ya, itu bukan bangsanya, mereka hanya pendatang.
Tetapi ketika mereka berjalan melewati bangsa-bangsa, ya mereka melewati bangsa-bangsa yang kuat dan itu memang daerah kekuasaan bangsa-bangsa itu. Ya, secara pikiran, secara kekuatan bangsa Israel tidak ada peluang untuk menang. Tapi karena mereka berjalan bersama Tuhan, mereka ya melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang membela, Tuhanlah yang menuntun dan Tuhanlah yang menyerahkan semua negeri itu ke dalam tangan mereka. Saudara, mungkin kita berkata hari ini saya nggak punya pengalaman, saya ini begitu kecil, bahkan saya tidak punya kekuatan. Ya, namun ketika Tuhan yang menyertai kita, maka kita nggak usah takut. Saudara, saya berbicara ini juga menguatkan saya, saudara ya. Untuk melakukan proyek-proyek Tuhan yang besar itu tidak mudah, saudara ya. Ini dalam pembangunan sekolah misi ini pun saya bergumul dengan iman. Tapi ya firman Tuhan yang saya sampaikan itu menguatkan saya secara pribadi. Seringkali saya berpikir Tuhan kekuatan apa yang saya punya, pengalaman apa yang saya punya, ya dana sebesar apa yang saya punya. Tapi ternyata Tuhan bilang kamu melangkah saja sebab kalau itu memang rencanaku maka semuanya akan terjadi. Jadi firman yang saya sampaikan malam ini juga menguatkan saya secara pribadi saudara ya. Karena kita semua pasti punya pergumulan ya. Asal Tuhan yang mengatakannya, asal Tuhan yang menuntunnya, asal Tuhan yang menyuruhnya, berjalan saja. Ya saya pun akan percaya, akan melihat tangan Tuhan. Ya secara manusia mereka tidak terlatih berperang. Mereka diperbudakan di Mesir, mereka bukan sebuah bangsa yang memang menduduki negeri sendiri, no. Tapi ketika mereka berjalan ya, karena Tuhan menyertai dan Tuhan yang berfirman, duduki. Ya, aku menyerahkan, Tuhan menyerahkan. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, tapi benar-benar semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Allah dapat menolong umatnya bagaimanapun masalah seberat apapun yang kita hadapi, tidak peduli. Ya betapa tidak mungkinnya mungkin teratasi, kelihatannya rintangan-rintangan itu mungkin sangat besar. Ingatlah saudara ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia Tuhan yang akan menepati janjinya. Yes, saya percaya itu. Saudara juga harus percaya. Ya. Ayat yang ketiga, dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita dan kita mengalahkan dia sehingga tidak ada seorang pun yang luput. Ya, pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, ya kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, anak-anak, tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi ya ayat 8, pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Ya saudara, kita melihat di sini dan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan menyertai, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan itu cukup. Kita harus percaya ya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahwa dia Tuhan yang senantiasa menuntun kita di segala jalan, tidak peduli seberat apapun yang ada di depanmu, tidak peduli engkau tidak punya pengalaman, engkau tidak terlatih, engkau tidak punya modal, engkau tidak punya apa, asal Tuhan beserta. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Mari kita mau renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa saudara. Kita boleh terus ya mendapat kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan
yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Mungkin kami tidak punya pengalaman. Seperti bangsa Israel, mereka ada dari perbudakan di Mesir, keluar dari Mesir sebagai bangsa yang tertindas. Bukan sebuah bangsa yang berkubu atau yang terlatih. Mereka tidak pernah berlatih perang di Mesir. Mereka keluar hanya dengan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kota-kota berkubu, bangsa-bangsa berkubu diduduki oleh mereka sebab tangan Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami juga percaya hari ini mungkin tembok yang tinggi di depan kami, mungkin masalah yang berat di depan kami, mungkin pergumulan yang berat, biaya yang besar yang tidak mungkin kami raih dengan kekuatan kami. Namun kami percaya jika Tuhan yang menyuruh, Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan meratakan setiap jalan kami. Tidak ada perkara yang mustahil. Masalah apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami mau taruh iman percaya kami bahwa Tuhan sanggup bekerja dengan cara-cara yang tidak terpahami oleh akal pikiran kami. Kami membaca kitab perjanjian lama ini untuk memberikan kami pelajaran. Bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan yang berat. Mungkin masalah keuangan, masalah hutang piutang. Kami percaya Tuhan sanggup membukakan jalan. Mungkin dengan masalah sakit penyakit yang dokter berkata tidak ada lagi keharapan untuk sembuh. Kami tahu ketika Tuhan berkata kami bisa sembuh, maka tidak ada perkara yang mustahil. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit, saudara. Berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terjadilah sesuai imanmu. Imanmu lah yang menyembuhkan engkau, kata Tuhan. Bapa, kami berdoa malam ini untuk setiap anak-anakmu yang sedang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan film porno, yang terikat dengan judi, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Tuhan putuskan semua itu, merdekakan hidup kami agar kami berkenan di mata Tuhan. Yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, kekecewaan, kepahitan, kami berdoa lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dilepaskan dalam nama Yesus. Hari ini kami dimerdekakan oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel yang Tuhan merdekakan dari perbudakan dosa. Kami juga Tuhan bebaskan. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah kami dan seisi rumah kami memuliakan nama Tuhan. Bapak, Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Tumpangkan tangan di perutmu saudara dan perkatakan, aku percaya aku memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan memberkati setiap mereka yang ingin menjual aset, yang terlilit masalah keuangan, Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Kami berdoa malam ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan, diberkatilah bangsa Indonesia. Tanahnya, udaranya, airnya, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangannya diberkati Tuhan. Hasil tanahnya diberkati Tuhan, rakyatnya diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara. Tuhan bersihkan bangsa ini, dikuduskan segala pemerintahan kami untuk mendatangkan kebenaran. Berkati di tempat-tempat pengadilan, hakim, jaksa untuk memutuskan perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami, ampuni bangsa ini, hujan pertobatan tercurah mulai dari pemerintah sampai kepada rakyat, berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan terus taruh hikmat marifat untuk dia memimpin bangsa ini. Tuhan sungguh-sungguh berdiri bagi kepentingan rakyat. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua mereka yang setia berdoa di mesbah doa, Tuhan berkati kedamaian, ketentraman di atas bangsa. Kami percaya biarlah nama Tuhan yang diserukan, semua berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.
kasih